Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video kali ini yang akan membahas tentang Association Rule. Association Rule di algoritma a priori dan FB-Grow. Nah, dalam Association Rule itu nanti di dalamnya ada a priori dan FB-Grow. Nah, ini tergolong dalam model unsupervised learning. Nah, kalau misalkan kita teman-teman bisa flashback sebelumnya bahwa nanti analis data ini akan mempelajari data-data di bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, Association Rule ini nanti akan lebih kecondong pada market basket analis. Yang sering kita ketahui bahwa market basket analis itu sering diterapkan pada supermarket. Nah, kita ambil contoh yang sering familiar, yaitu pada penataan rak di supermarket. Kalau teman-teman belanja, nah, misalkan teman-teman di akhir bulan atau ketika gajian atau ketika mendapatkan uang, teman-teman akan berbelanja di supermarket. Nah, penataan rak di supermarket itu tidak semerta-merta bahwa ditata ala kadarnya, tapi itu memiliki histori dan metode-metode tertentu. Contohnya adalah sederhananya seperti ini. Ketika teman-teman membeli mie instan atau saya sebut merek Indomie misalkan. Ada Indomie, ada terus kemudian mie sedap, terus kemudian super mie dan sebagainya. Itu produk-produk mie instan. Tapi eh, di sampingnya adalah ada saus, kecap dan sebagainya. Nah, itu contoh sederhananya kita akan mengkombinasi item-item yang sering keluar. Nah, dari situlah ada beberapa metode yang digunakan oleh pebisnis di bidang supermarket dalam menganalisa transaksi penjualannya. Nah, dari transaksi penjualan nanti kita akan bisa mengetahui pola customer. Oh ya, kita akan mengetahui pola customer itu ketika masyarakat di akhir bulan itu cenderung membeli sembako. Ketika awal bulan penjualan sembako bisa menurun. Nah, itu bisa dianalisa. Nah, secara teori Association Rule itu di bidang nanti di a priori secara definisi adalah analisa asosiasi atau association rule meaning adalah teknik untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Jadi nanti teman-teman kita akan pelajari item 1 dengan item 2. Item di sini adalah produk yang nanti akan kita hitung. Nah, contohnya adalah ini secara teorinya. Contoh dari aturan asosiatif adalah analisa pembelian di suatu pasar swalayan, yaitu diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Nah, ini. Terus kemudian dengan pengetahuan tersebut pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barang atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Keempat, karena analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanjaan di pasar swalayan, analisis ini juga sering disebut dengan istilah market basket analis. Jadi contohnya teman-teman ketika saya membeli uh, roti, ya ada kemungkinan saya juga akan membeli susu, selai, seres, dan sebagainya sebagai pendamping. Toh nggak mungkin kan teman-teman kalau misalkan makan mie, apakah teman-teman tidak menggunakan saus, terus kecap, atau dan yang lainnya. Pasti akan berpikir siapa sih akan mendampingi mie ini. Ketika akan belanja itu pasti berpikir ketika beli mie saya akan harus ada item pendampingnya, yaitu saus atau dan sebagainya. Itu selera. Nah, dalam market basket analis ini yang perlu diperhatikan adalah transaksinya, penjualannya. Jadi item si pola customer itu dia akan membeli apa saja. Nah, itu akan dicatat
nanti kita akan mulai bersama. Nanti saya akan simulasikan contohnya. Nah, dalam assumption rule ini, atau a priori dan epicro, penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Artinya, ada dua parameter yang paling dominan di association rule ini. Pertama adalah support dan confident. Yang perlu kita ketahui teman-teman adalah support nilai penunjang dan confident itu nilai kepastian. Nah, nilai support yaitu persentase kombinasi item tersebut dari sebuah database. Nah, kemudian confident adalah nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dengan aturan asosiasi. Nah, itu secara teori. Jadi, nanti kita akan memainkan nilai support dan nilai confident-nya. Nah, contoh bentuk aturan asosiasi di sini, contohnya adalah roti, ada mentega. Jika membeli roti dan mentega, ada kemungkinan besar dia membeli susu. Atau jika membeli susu, ada kemungkinan beli roti atau mentega. Nah, supportnya di sini adalah 40% dan confident-nya 50%. Artinya, 50% dari transaksi data tersebut yang memuat item roti. Nah, item roti, confident-nya 50%. Artinya, yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Nah, sedangkan 40%-nya dari seluruh transaksi yang ada database memuat ketiga item itu. Nah, jadi seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50%-nya juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi. Artinya ketika orang itu membeli roti dan mentega, ada kemungkinan beli susu, itu ada nilai confident-nya. Nah, itu kalau misalkan secara contohnya, kita kalau misalkan ke supermarket, kalau beli kopi, kita pasti biasanya beli gula. Nah, itu kombinasi itemnya. Nah, nanti goal outputnya, nanti settingannya, nanti ada hal-hal yang paling laris. Nah, ada produk-produk item yang paling laris, dan kemudian ada yang tidak laku. Maka strategi pemasarannya adalah ketika item ini sangat laku terjual, maka yang tidak laku akan disampingkan dengan yang paling laku produknya. Nah, setelah itu, kenapa tujuannya? Ketika orang akan belanja misalkan ke produk A yang paling laku dan produk B yang tidak pernah laku, minimal dia melihat produk B. Nah, secara tidak sengaja itu adalah mindset, merubah pola mindset dari customer. Dia akan melihat, oh ini produk apa sih? Nah, dia secara tidak sengaja dia akan melihat. Kalau sudah melihat, dia akan mengingat, terus kemudian jika ada keperluan dan kebutuhan di produk B, maka dia akan mengambil. Nah, itu goal output nanti pada aturan asosiasi ini. Dari situlah kita akan mengetahui bahwa produk mana aja yang dijual. Nah, teman-teman kalau misalkan diperhatikan dalam 1 bulan, itu pasti rak itu pasti ada yang berubah. Kenapa? Itu ada settingan di pola marketingnya. Nah, makanya jangan aneh ketika teman-teman belanja, ada beberapa rak yang biasa saya ngambilnya di situ, ternyata pindah ke pojok. Nah, hal ini juga bisa terjadi di supermarket, misalkan di hal-hal yang lebih kecil, misalkan di Indomaret yang skupnya nggak terlalu banyak barang, tapi penataannya sama. Alfa, Indo, terus kemudian ada retail-retail yang lainnya gitu. Nah, dulu saya tidak paham bahwa kenapa sih kalau misalkan barang yang laku itu taruhnya di pojok. Misalkan dari pintunya sebelah timur, dan barang yang saya cari yang sering laku adalah di barat. Nah, karena saya akan melewati barang-barang atau produk-produk yang mungkin kurang laku. Nah, dari situ mungkin akan merubah pola mindsetnya. Nah, dari terlewati saja kita bisa melihat, oh, nah itu prinsip dari MBA, Market Basket Analysis.
Jadi teman-teman jangan kaget ketika di akhir bulan belanja kok rak saya yang saya tuju biasanya di sini tempatnya ternyata bisa berubah di awal bulan atau bulan selanjutnya. Nah, itu adalah pola dari market basket analis dengan menggunakan assumption rule. Ini, nah, contoh-contoh lain bisa digunakan di beberapa, misalkan penentuan barang, dan tidak hanya di supermarket, masih banyak contoh-contohnya. Nah, pada hari ini saya mencontohkan pada supermarket. Nanti saya coba untuk contoh-contoh lainnya. Terus kemudian nanti contoh transaksinya adalah sorry, ada satu lagi. Nah, definisi analis asosiasi secara teorinya suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confident. Jadi setelah kita mengolah transaksi itu, kita akan kita mengetahui aturannya. Nah, jika produk A, jika saya beli produk A dan saya beli produk B, kemungkinan saya akan membeli produk D. Nah, itu aturan asosiatif. Jadi kita akan mempelajari itu. Nah, ini bisa diterapkan ya, bisa. Itu yang dicontohnya adalah supermarket. Jadi kita mengolah data transaksi pola penjualan. Dan dari situ kita ketahui, nah, barang yang sering laku. Nah, kalau misalkan contohnya kalau misalkan barang yang laku yang tidak lakunya tidak diperhatikan oleh sebuah market supermarket, maka yang produk yang tidak laku akan cepat basi. Nah, itu makanya penataan rak itu bukan asal ya kita naruh, beda, mohon maaf, beda sama yang warung. Kalau warung kan ya asal naruh, nggak tahu bahwa barang itu udah expired. Nah, tapi kalau barang itu kan tidak memiliki pola secara komputerisasi. Jadi orang yang beli itu tidak tercatat oleh komputer, tapi hanya mencatat di kertas. Saya juga pernah beli di warung, hanya kertas dari box rokok terus tulis, tapi tidak dicatat, itu hanya bentuk hasil, tapi tidak tahu bahwa barang tersebut kapan akan expired. Tidak ada monitor bahwa barang tersebut, item tersebut akan laku berapa. Nah, itu biasanya jangan aneh kalau misalkan, mohon maaf, di beberapa warung yang expirednya sudah melebihi, ya itu juga pernah saya terjadi. Saya tidak melihat expirednya, tahu-tahu sehari besoknya udah jamuran. Nah, itu yang uh, perlu diperhatikan ketika belanja di warung-warung. Nah, oke. Nah, metodologi analis dasar. Metodologi dasar analis pertama adalah kita analisa pola frekuensi tinggi terhadap analisa pola frekuensi tinggi. Nah, tahapan ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nah, nanti kita akan menghasilkan pembentukan aturan asosiatif, dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confident, untuk menghitung confident antara asosiatif A hubungan dengan B. Nah, itu aja teorinya. Kita next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, teman. Kita akan latihan di video selanjutnya. Nah, mohon diperhatikan pada teman-teman semua, di akhir nanti ada tugas. Tugas saya biasanya spontan dan nanti akan saya buatkan form untuk upload. Jadi mohon diperhatikan tiap videonya. Nah, nanti saya tidak mungkin saya menerapkan tidak membuat soal, tapi dari video ini teman-teman silakan kalau ada tugas langsung kerjakan, saya buat formnya. Jadi kalau misalkan teman-teman memperhatikan video ini, berarti paham dengan tugasnya. Oke, terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.